Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pertolongan Tuhan nyata. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Sungguh hati kami bersyukur karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya, kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan Tuhan nyata. Mazmur 121 ayat pertama dan kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, dalam hidup ini semua orang tanpa terkecuali, kaya ataupun miskin, berpendidikan ataupun tidak, di kota ataupun di desa, semua orang punya masalah tersendiri. Tidak ada orang tanpa masalah. Masalah silih berganti, tidak memandang jabatan, status. Semua orang punya masalah. Bahkan seringkali saudara, masalah itu mengancam, berbahaya terhadap kehidupan kita. Sehingga ada banyak orang ketika punya masalah, mereka mencari perlindungan kepada uang, mencari perlindungan kepada relasi, mencari perlindungan kepada keluarga mereka. Mereka coba mencari perlindungan, apalagi masalah itu mengancam sifatnya. Dan mereka tidak sedikit yang menghalalkan segala cara untuk masalahnya terselesaikan. Saudara, Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya." Jadi orang yang mengandalkan relasi, mengandalkan uangnya, mengandalkan keluarganya, mengandalkan kekuatannya, Alkitab bilang terkutuklah mereka. Apa artinya saudara? Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau kita bergantung kepada manusia, akan mengecewakan. Kalau kita bergantung kepada kekuatan kita yang terbatas, ini pun akan mengecewakan. Untuk itu, tidak ada cara lain. Kita harus bergantung sama Tuhan. Pertolongan Tuhanlah yang kita butuhkan. Namun yang terjadi seringkali waktu kita berdoa, waktu kita meminta, Tuhan tidak langsung memberikan. Seringkali waktu kita menunggu jawaban doa itu, Tuhan membiarkan kita atau mengajarkan kita untuk kita tetap setia, untuk kita tetap percaya bahwa tidak ada yang gagal rencananya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama adalah kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata.
Mazmur 121 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Ia Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Mau masalah sebesar apapun, mau tekanan sebesar apapun, Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah. Ini satu jaminan. Kalaupun kita ada masalah, seperti Ayub mengalami masalah besar, itu pun seringkali Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan kita, untuk membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Dan lihatlah bagaimana Ayub hidupnya dipulihkan 2 kali lipat. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi saudara, ini satu pernyataan, ini satu janji yang harus kita lihat bahwa ini menjadi bagian dari hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan waktu kita meminta atau menantikan atau berharap pertolongan dari Tuhan, yaitu kita harus yakin kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menjawab doa kita, bahkan Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin akan Tuhan yang setia kepada kita. Yang kedua, percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Mazmur 121 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu." Saudara, apapun masalahmu, apapun yang engkau takutkan, apapun yang menjadi tekanan dalam hidupmu, firman Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini sebuah jaminan untuk kita bahwa kita orang benar, kita anaknya, akan dijaga oleh Tuhan dari segala kecelakaan. Bahkan Dia menjamin nyawa kita aman dalam perlindungannya. Untuk itu saudara, Tuhanlah kekuatan kita. Dialah mazmur kita. Dialah keselamatan kita. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Untuk itu saudara, jangan pernah kecewa. Jangan pernah mundur. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun yang sedang mengecewakan engkau, yang sedang melukai hatimu, jangan kecewa, jangan mundur. Pertolongan Tuhan itu nyata atasmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, punya Bapa yang setia kepada kami, punya Bapa yang memperhatikan kami, punya Bapa yang menolong kami. Satu kekuatan bagi kami untuk hari ini, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami goyah. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bahkan kami akan dilindungi oleh Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.